Konten digital seminar usulan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Safitri dengan NIM 1905 dan 3201004. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penelitian yang judul besarnya adalah langkah mudah dalam membuat proposal yang bersifat kualitatif guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar usulan penelitian yang diampu oleh Bapak Edison SAP MPA. Itu apa sih penelitian itu? Nah, penelitian merupakan salah satu kegiatan yang akan kita temui di setiap dunia perkuliahan. Nah, baik itu sebagai tugas mata kuliah, mengikuti suatu ajang atau lomba, sampai kita menemui satu cara untuk mendukung penyusunan dalam penelitian skripsi kita. Nah, sebelum kita lanjut ke skripsi, kita akan melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan kita ajukan proposal penelitian kita. Nah, sebelum memulai suatu penelitian, kita harus membuat proposal penelitian. Nah, ini adalah sebuah usulan yang berisikan sebuah rencana kegiatan penelitian kita secara tertulis guna untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, salah satu jenis penelitian, metode penelitian yang biasa digunakan oleh para mahasiswa adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Terus selanjutnya yaitu apa sih penelitian kualitatif itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan atau kita membuat proposal penelitian yang bersifat kualitatif, sebaiknya kita harus memahami pengertian penelitian kualitatif. Yang dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang banyak digunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini dilakukan sebuah analisa yang lebih mendalam lagi. Analisa mendalam ini didasarkan kepada fakta yang faktual bahwa suatu permasalahan yang dimiliki harus bersifat atau dia memiliki kondisi yang berbeda dengan permasalahan yang lainnya. Nah, penelitian kualitatif juga akan lebih menekankan kepada makna, pengertian, konsep, dan fenomena yang disajikan secara formatif atau naratif. Nah, metode penelitian ini termasuk ke salah satu jenis penelitian yang banyak digunakan di dunia akademis. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jadi mana hasil penelitiannya itu memaparkan sebuah analisa data yang disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, menekankan pada suatu proses, yang dimana data yang digunakan lebih ditujukan untuk menganalisa dan mengungkap proses dibandingkan hasilnya. Nah, yang ketiga, dia bersifat induktif, yang artinya penelitian kualitatif ini dimulai dari suatu pengamatan yang ada di lapangan menggunakan data-data yang beragam. Namun, dia saling berkaitan untuk kemudian akan dipelajari, dianalisis, dan harus disimpulkan. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kepada makna, yang dimana dia lebih menekankan kepada suatu permasalahan dan proses pengkajiannya. Penelitian kualitatif juga lebih mengedepankan persepsi yang dikembangkan secara deskriptif dan tidak menggunakan terlalu banyak angka sebagai hasil dari analisa yang dilakukannya. Dan yang kelima, penelitian kualitatif ini menggunakan data ilmiah, ini mana sumber datanya itu banyak diambil dari kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Nah, data ini juga dapat diperoleh melalui sebuah wawancara, pengamatan, dan dokumen, dan juga kajian pustaka. Menurut sumbernya, data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer dapat diperoleh langsung dari subjeknya atau objeknya. Nah, sedangkan data sekunder yang akan diperoleh melalui sumber baik secara langsung ataupun lisan dan tulisan. Dan selanjutnya ini ada cara penyusunan proposal penelitian yang bersifat kualitatif. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan merumuskan suatu masalahnya. Nah, langkah pertama dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif ialah kita harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah, bukan kita menentukan judul penelitiannya terlebih dahulu. Nah, temukanlah permasalahan yang tepat dan jelas. Apabila kita merasa kesulitan, ini adalah cara-cara untuk membantu kita dalam mempermudah untuk merumuskan suatu masalah atau mengidentifikasi masalah. Kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar. Yang pertama, permasalahan apa yang sangat menarik perhatian untuk kita teliti atau yang kita pahami. Yang kedua,
hal apa yang membuat kita menjadi sangat tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan tersebut. Yang kedua, ini ada perumusan topiknya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan topik apa yang sesuai dengan permasalahan yang telah kita pilih. Nah, topik ini dipilih melalui reduksi atau pengkerucutan dari bawah sampai ke atas. Permasalahan yang nantinya akan difokuskan pada suatu masalah tertentu. Nah, kemudian fokus permasalahan ini diurai di dalam suatu ruang lingkup yang lebih rinci lagi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perencanaan rancangan penelitian. Yang dimana hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu perencanaan atau rancangan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah akan ditemukan jawaban yang objektif dari narasumber? Yang kedua, seperti apakah jenis rancangannya? Contoh, apakah berbentuk deskriptif ataukah ditemukan sebab akibatnya? Yang keempat, rancangan pengumpulan data. Ini mana kita harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membantu kita, yakni sebagai berikut. Yang pertama, seperti apakah prosedur pengumpulan data penelitiannya? Yang kedua, siapa yang akan mengumpulkan data-data tersebut? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sebuah data tersebut? Selanjutnya, jadwal atau waktu dari sumber-sumber yang diperlukan. Nah, di dalam jadwal atau waktu ini memuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kapan penelitian akan dimulai? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh proses dari penelitian kita? Yang ketiga, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian kita tersebut? Dan yang keenam, ada daftar pustaka atau daftar pustaka sementara. Ini mana dalam daftar pustaka ini memuat referensi atau sumber data yang digunakan dalam penelitian yang akan dicantumkan di dalam sebuah daftar pustaka. Nah, sumber referensi dalam daftar pustaka ini dapat berupa teori yang ada dalam sebelumnya ataupun dalam penelitian sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir, dalam syarat penggunaan teori ataupun referensi yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama, relevansi, yang artinya referensi ini digunakan dengan sesuai dengan permasalahan ataupun teori yang digunakan dalam penelitian kita. Yang kedua, yaitu kemutahiran. Kemutahiran ini yaitu sumber informasi yang digunakan adalah teori-teori terbaru atau teori-teori yang masih fresh yang digunakan dalam suatu penelitian kita ataupun dia disesuaikan dengan perkembangan ataupun permasalahan terkini yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga yaitu keaslian, yang dimana bahwa teori atau sumber referensi memiliki informasi yang jelas mengenai penulis ataupun penelitinya dan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulisnya sendiri. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.